Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Tolong ketua kelas, Khair, minta tolong dipimpin berdoa ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. TBSM? Luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Ya anak-anak, Ibu mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Aditria, ada? Ya. Aji Setio. Dimas Putra. Erik Zanuba. Levindo. Andi. Muhammad Sofwan. Ilham. Muhammad Arif Saifuddin. Khairul Anam. Nggak ada ya? Nggak ada. Khairul Anam. Khair. Fajar. Rohim. Zainal Arifin. Rizky Ramadhani. Ya. Cuma satu ya teman kalian yang tidak masuk hari ini. Kalau bisa, kenapa anak-anak tidak hadir hari ini? Sakit. Ya. Nanti tolong dijenguk ya anak-anak ya, untuk temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini. Nah, kamu tahu kan ya di jenis-jenis dari sepeda motor ada apa saja? Ya, ada sepeda motor bebek, terus matic, terus sport. Ya, ada 3 macam ya yang ada di Indonesia ya. Lalu anak-anak, ya, kalau sepeda motor sport dan bebek sama kan ya? Dari sistem pemindah tenaganya. Ya. Kalau matic gimana? Beda. Apa bedanya? Kalau matic menggunakan CVT. Kalau bebek sama sport? Rantai. Ya, tentunya beda ya sistemnya ya. Dari strukturnya saja sudah berbeda. Kalau rantai terlihat ya, kalau CVT tidak terlihat ya, tertutup sama covernya. Ya, untuk itu pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem transmisi otomatis. Tujuannya apa? Tujuannya agar kamu tahu cara kerjanya, komponen-komponennya, menganalisis gangguannya, ya anak-anak ya. Tentunya selain itu kamu juga bisa merawat agar bisa melakukan perawatan sendiri ya. Daripada kamu ke bengkel, kamu kan bisa melakukannya sendiri. Lalu anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, ini untuk menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis. Selanjutnya, silahkan kerjakan soal pretest dan kerjakan di link yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Ya, silahkan HP-nya dikeluarkan semua. Ya, buka linknya di grup WhatsApp kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan.
Sudah selesai anak-anak? Sudah? Ya. Kalau sudah silahkan HP-nya disimpan kembali ya. Setelah mengerjakan soal pretest, tolong perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ya. Nanti silahkan dianalisis dan bertanya. Halo teman-teman Waterpass, kembali lagi bersama gue Uje. Nah, kali ini kita bakal membahas tanda-tanda kerusakan part di CVT. Jadi itu kita bakal membahas part-part nih. Jadi ada kampas ganda, lalu ada roller, lalu ada panel, dan akhirnya ada kerusakan. Jadi kita akan membahas gejala-gejala kerusakan yang muncul di area CVT elektromagnetik dan bagaimana efektif itu menggunakan sama ini rusak. Nah, seperti apa? Nanti penjelasannya itu tonton video ini sampai selesai. Ya, di sini nanti akan dijelaskan analisis kerusakan pada komponen-komponen CVT. Ya, yang pertama ada kampas ganda. Kerusakannya seperti apa? Analisisnya seperti apa? Tolong diperhatikan. Supaya orang tetap hidup. Nah, efeknya kalau pas ganda ini habis, gejalanya itu seperti saya kita gas fotonya itu dia maka itu nggak terlalu dalam sifatnya karena kamarnya dia nempel ke mangkok kopi dengan sempurna. Jadi ada tuh dia berisik doang, tapi mangkok itu jadi kali-kali itu nggak ada, jadi seperti ngoposnya itu ada dan dengan ngopos di atas dia juga merupakan kamar ini sudah berkurang kemampuannya itu teman-teman. Oke. Ya, komponen yang kedua yakni fan belt ya, V-belt atau fan belt sama saja. Ya, sekarang ke komponen yang ketiga yakni roller atau roller wake. Aus gini kondisinya.
Oleh teman-teman biasanya fan belt itu dan roller pabrikan itu dijual paket supaya kalian itu gantinya berbarengan. Emang sih disaranin ganti-gantinya berbarengan, tapi kalau misalnya kondisi fan belt kalian masih bagus, kalian itu bisa beli rollernya aja sih sebenarnya. Entar roller yang warna pabrikan atau roller aftermarket gitu. Ya, komponen yang selanjutnya yakni seal askruk atau crankshaft ya, sealnya. Kalau kalian ngalamin gejala di CVT, kalian bisa ditarik nih ada agak gejala slip gitu. Itu kadang nggak selalu fan belt, karena kadang sih fan belt yang udah agak ketas itu bisa bikin slip. Tapi kalau misalnya gejala slip yang parah, biasanya dia ada di seal kertas yang rusak. Ini seal kertas dari Yamaha Mio J. Jadi kejadian itu ketika gua gas itu dia gejala slip dulu ketika kita buka CVT, ternyata dia banyak oli berceceran di area CVT-nya karena area filter kaca ini rusak, makanya oli mesin itu dia masuk ke area CVT. Dan ini biasanya ini salah satu yang umurnya agak panjang dan dia agak jarang rusak. Biasanya itu mungkin 4 tahun 5 tahun lebih itu dia belum tentu rusak, dan rusak itu kadang emang suka nggak bisa diprediksi. Tapi sekarang tuh di Instagram kita di Engo Tips Motor itu suka banyak keluar di motor-motor baru keluar sekarang itu kayak Neng atau Aerox itu dia filter kaca itu rawan rusak. Biasanya 10.000 km dia ganti. Nah itu menyebabkan apa kita juga kurang tahu. Tapi kalau misalnya motor kalian ada gejala ketika It's time to have a break. filter kaca ini rusak atau di o-ringnya aja yang rusak. Jadi harus dicek dua-duanya dan harus segera diganti teman-teman. Oke? Ya, itu tadi telah Ibu paparkan ya video analisis gangguan atau kerusakan pada CVT. Sekarang coba diulas kembali komponen apa saja yang biasanya terjadi kerusakan pada komponen CVT tadi. Ada yang bisa? Fan belt. Terus? Roller. Ada lagi? Kampas ganda. Lalu? Seal. Seal apa tadi? Seal askruk atau crankshaft ya. Jadi komponen-komponen itu yang biasanya sering terjadi kerusakan dan butuh untuk diganti, bahkan untuk dibersihkan. Gejala-gejalanya tadi apa anak-anak? Kayak tadi CVT bagian fan beltnya pecah-pecah, ada keretakan, ya ada benang-benang yang keluar. Itu biasanya pemeriksaannya gimana anak-anak? Dilihat saja, apa perlu diukur juga? Untuk yang fan belt, dilihat saja, apa perlu hanya dilihat secara visual? Apa perlu diukur juga? Perlu ya, perlu diukur ya. Mengukurnya menggunakan apa? Jangka sorong ya. Fan belt kan dia berputar ya, berputar secara cepat ya, menghubungkan drive pulley sama driven pulley atau primary pulley sama secondary pulley. Sama saja ya anak-anak ya penyebutannya. Lalu di sana tugasnya fan belt kan menghubungkan dua pulley tadi. Tentunya dia mengalami gesekan yang terus-menerus. Apabila terjadi gesekan yang terus-menerus, tentunya dia akan menyebabkan panas. Bahannya fan belt tadi apa anak-anak? Karet. Karet kalau lama-kelamaan dipakai dan pada suhu yang tinggi, tentunya pada kondisi itu kan dia menjadi lebih getas ya, bisa putus. Ya, fan belt bisa putus. Jadi sebelum fan belt putus, kita harus melakukan perawatan. Ada yang tahu berapa kilometer biasanya fan belt harus diganti? Berapa? 20.000. Ya. Di video tadi diterangkan juga 20.000 kilometer atau pemakaian sekitar 2 tahun. Lalu anak-anak, fan belt itu dijual, ada yang satu paket dengan apa tadi? Roller. Ya, ada yang satu paket dengan roller. Ada yang tidak. Kalau menurut kalian, lebih baik kita beli yang satu paket apa yang tidak satu paket? Satu paket?
Kalau ditemui di lapangan, ya, fan belt-nya masih bagus, tapi rollernya sudah aus. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tetap membiarkan roller itu aus, tetap tanpa diganti? Apa kamu ganti roller saja? Apa dua-duanya kamu ganti? Ya, roller saja ya. Ya, soalnya rawan terjadi kerusakan di roller itu. Dia komponen yang paling umurnya paling pendek. Ya. Selanjutnya tadi sudah dibahas tentang fan belt, roller, sekarang kampas ganda. Kampas ganda. Kalau di bengkel yang kamu jumpai, jika ditemui kampas ganda ini sudah aus, biasanya diakal ya anak-anak ya. Dikasih sabun colek, ya itu sebenarnya nggak boleh. Tidak sesuai SOP. Berhubung memang kampas ganda itu mahal, biasanya di bengkel-bengkel disiasati seperti itu, ya. Tapi kamu nggak boleh ya melakukan seperti itu ya, wajib diganti. Selain untuk keselamatan juga untuk apa itu anak-anak, kenyamanan untuk berkendara pada saat berkendara. Selanjutnya komponen yang terakhir tadi yang disampaikan di video apa? Askruk. Askruk itu apa sih anak-anak? Crankshaft. Jadi putaran mesin ya disalurkan ke CVT. Di sana terdapat seal. Seal ini fungsinya untuk apa kalau kamu tahu? Apa anak? Apa siapa? Arif ya tadi ya? Untuk apa Arif? Ya, untuk menahan oli agar oli yang ada di mesin tidak masuk ke dalam CVT. Kalau terjadi sealnya tadi itu bocor, oli masuk, terus menyebabkan apa? Slip. Ya, betul, slip. Kalau slip gimana? Ya, tarikannya juga nggak maksimal ya anak-anak ya. Antara fan belt sama puli-pulinya full sama oli gimana? Yang bisanya narik kuat gini, akhirnya dia slip ya, nggak bisa menggerakkan roda. Paham anak-anak? Ya, itulah komponen-komponen di CVT. Tapi untuk seal askruk tadi atau seal crankshaft tadi itu umurnya lebih panjang dari komponen-komponen yang lain ya. Bahannya juga karet. Jadi tentunya di dalam CVT itu kan panas anak-anak. Dia muter dan ada gesekan. Makanya perlu itu yang namanya walaupun tidak semuanya diganti, biasanya rutin untuk dibersihkan. Ya, setiap berapa kilometer sekali biasanya sama ganti oli. Itu kamu wajib membuka CVT untuk membersihkan komponen-komponen CVT sama mengecek, oh mungkin ada kerusakan. Walaupun biasanya belum waktunya untuk diganti, kalau udah rusak kan masa kalian biarkan? Nggak mungkin kan ya? Harus diganti. Apalagi di yang biasanya yang sering diganti tadi itu di fan belt sama roller wake. Ya, mahal, memang mahal ya anak-anak ya. Tapi dengan CVT itu kamu bisa memindahkan, menambah kecepatan tanpa memindahkan gigi. Itu keuntungannya daripada yang pakai seperti di sepeda motor bebek dan sport. Ya, kalau di sepeda motor bebek dan sport kan kalau mau menambah kecepatan kamu memindahkan gigi ada sendatannya, nggak halus ya. Kalau CVT kan enak, tinggal nambah kecepatan, CVT-nya yang bekerja untuk menyesuaikan kecepatan tadi. Ya, udah kalau gitu sekarang waktunya kita diskusi. Silakan bentuk kelompok menjadi 3 kelompok terlebih dahulu. Ya, ditata dulu mejanya ya. Sambil ibu mempersiapkan materi selanjutnya. Mejanya dijadikan satu saja ini, atau ini kursinya dibalik saja, biar ya
bisa dijadikan satu dan kursinya dibalik ya. Ibu akan membagikan LKPD ke kalian. Nanti sudah siap semuanya? Sudah ya? Ibu akan membagikan LKPD. Nanti tugas kalian menganalisis video berikutnya ya. Video yang akan Ibu tampilkan berikutnya dianalisis sambil dikerjakan di LKPD. Jangan lupa juga untuk didiskusikan. Saya nggak mau ada salah satu anggota yang pasif. Saya mau semua anggota kelompok bekerja dengan aktif. Kamu juga bisa mencari jawaban dari internet, tapi tolong dibatasi ya. HP-nya yang ada di meja hanya satu saja. Ayo, satu saja, yang lain silahkan dimasukkan. Ya, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. LKPD untuk kelompok 3. Ya, silahkan diskusi. Tapi sebelum diskusi, Ibu tampilkan video ini. Tolong diperhatikan. Hadap ke depan lagi anak-anak ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Karir. Di video kali ini kita akan membahas mengenai transmisi CVT. Sebenarnya sih kita udah bahas video mengenai transmisi ini di video yang lain, tapi karena beberapa hal kemudian itu jadi kita bikin ulang aja penjelasan mengenai transmisi CVT. Tapi sebelum mulai, untuk kawan-kawan yang nantinya ingin bertanya atau memberikan kritik, jangan ragu buka aja diskusi di kolom komentar di bawah, karena kita juga masih sama-sama belajar. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Mungkin sebagian dari kawan-kawan semua akan kaget karena kita menganggap CVT adalah teknologi yang baru karena baru banyak diaplikasikan di tahun 2000-an pada skuter. Tapi berbeda dengan apa yang kita pikirkan, ternyata konsep dari CVT sendiri sudah ada sejak lama, jadi sejak tahun 1490, kurang lebih 530 tahun yang lalu. Konsep ini sendiri ditemukan oleh Leonardo da Vinci. Lalu direalisasikan oleh Forbes pada tahun 1879 untuk membantu proses filing sebelum dia mengaplikasikannya di mobil pribadi sendiri pada tahun 1896 sebagai mobil pertama yang menggunakan transmisi CVT. Lalu pada tahun 1910 CVT mulai diaplikasikan pada motor yang dikembangkan oleh perusahaan Zenith Motorcycle. Dan karena popularitasnya yang kian berkembang, transmisi ini pun mulai diaplikasikan juga di cycle cars yang sepeda berbentuk mobil. Lalu diaplikasikan juga di traktor dan kendaraan-kendaraan lainnya di sekitar 1940-an. Pada dasarnya terdapat dua jenis transmisi CVT yang kita ketahui secara umum, yaitu CVT yang terdapat pada mobil dan juga CVT yang terdapat pada motor. Tapi walaupun secara besar kedua mesin ini memiliki prinsip kerja yang sama, CVT yang terdapat pada mobil dan motor itu memiliki beberapa perbedaan. Jadi, agar lebih jelas kita akan pisahkan pembahasan mengenai dua jenis CVT ini. Dan CVT yang akan kita bahas di video kali ini adalah CVT untuk motor. Berhubungan mayoritas masyarakat Indonesia juga banyak yang sudah menggunakan skuter metik CVT. Pada dasarnya transmisi metik memiliki tujuan yang sama dengan transmisi lainnya, yakni menyalurkan energi berupa ledakan dari piston yang menjadi torsi pada bagian utama, dan energi ini dilanjutkan hingga ke bagian roda kendaraan melalui transmisi yang digunakan kendaraan tersebut. Namun yang membedakan CVT dengan jenis transmisi lainnya adalah pada perpindahan hasil transmisi yang dihasilkan oleh CVT terjadi secara terus-menerus atau kontinua, sehingga dengan kecepatan dari putaran mesin. Sehingga perpindahan yang terjadi secara otomatis ini dapat meningkatkan kepraktisan, kenyamanan,
dan kualitas berkendara yang lebih baik karena pengendara tidak harus mengatur transmisi. Terdapat tiga komponen utama yang memegang peranan penting pada CVT. Yang pertama adalah primary shift, yang kedua adalah secondary shift, dan yang ketiga adalah V-belt. Prinsip kerja dari transmisi ini dimulai dari energi berupa torsi yang dihasilkan pada bagian dapur pacu yang memutar kerangsang. Lalu energi berupa putaran dari kerangsang inilah yang disalurkan ke bagian primary shift, di mana seperti yang bisa kita lihat bahwa primary shift itu juga terhubung dengan kelompok di belakang atau yang biasa kita sebut sebagai secondary shift melalui satu CVT berbahan karet yang biasa disebut sebagai V-belt. Dan kombinasi dari kedua komponen inilah yang menentukan besaran output berupa torsi dan kecepatan yang tersalurkan ke bagian garda belakang hingga ke roda kendaraan. Sebenarnya sistem transmisi ini memiliki sistem kerja yang sangat simpel dan sederhana, karena pada dasarnya tujuan utama dari transmisi ini adalah menggeser diameter V-belt pada kedua posisi puli, yaitu puli pada bagian primary shift dan juga puli pada bagian secondary shift, di mana semakin cepat putaran mesin maka diameter V-belt pada primary shift akan membesar, dan sebaliknya semakin cepat putaran mesin maka diameter V-belt pada secondary shift akan semakin mengecil. Hal ini bisa terjadi karena roller yang berada di bagian primary shift mengalami tekanan sentrifugal seirama dengan semakin tingginya putaran mesin. Daya sentrifugal yang semakin tinggi inilah yang mendorong salah satu atom pada primary shift dan menyebabkan V-belt semakin bergerak ke arah yang terluar pada bagian primary shift ini. Lalu, semakin besar diameter V-belt pada bagian primary shift, maka menyebabkan V-belt pada bagian secondary shift pun tertarik, yang artinya spring pada bagian secondary shift mengalami tekanan dan diameter V-belt pada bagian secondary shift pun semakin mengecil. Perubahan rasio antara kedua puli ini juga merubah output yang tersalurkan ke bagian garda hingga ke roda belakang. Yang semula output yang dikeluarkan oleh transmisi ini memiliki torsi yang besar dan kecepatan putaran yang rendah, berubah menjadi output dengan torsi yang semakin mengecil, tetapi memberikan kecepatan putaran yang lebih cepat pada garda hingga ke roda. Namun, output tersebut tidak tersalurkan begitu saja ke bagian garda dan roda. Karena pada dasarnya untuk mendapatkan start yang halus serta menjaga kestabilan putaran mesin agar mesin tidak mati saat menerima beban, diperlukan sebuah plat yang berfungsi sebagai komponen tubuh atau fokus putaran mesin. Pada CVT juga tentunya memiliki komponen-komponen ini, di mana komponen-komponen ini terdiri dari kanvas coupling atau clutch housing dan juga clutch carrier. Untuk cara kerja dari clutch ini adalah pada saat CVT berada di posisi stasioner atau idle, clutch tertahan oleh spring atau gas dan saling menghubungkan clutch yang satu dengan clutch yang lainnya dan menyebabkan clutch housing bebas dari gesekan, artinya tidak ada putaran bisa disalurkan ke bagian garda dan roda. Namun, begitu mesin mulai beroperasi dan diputar transmisi pada CVT, maka terjadi daya sentrifugal di bagian clutch atau kanvas. Semakin cepat putaran yang diberikan pada clutch, maka daya sentrifugal akan semakin besar seiring dengan meningkatnya putaran mesin. Dan ketika daya sentrifugal sudah lebih besar dibandingkan daya tarik pada gas, maka clutch akan bergerak ke arah yang terluar hingga menyentuh dan mencegah bagian clutch housing. Output dari mesin pun diteruskan ke garda hingga ke bagian roda. Semakin cepat putaran mesin, maka semakin kuat pula gerakan clutch terhadap housingnya. Lalu selanjutnya, saat mesin mulai mengurangi kecepatan, maka tekanan yang diberikan oleh daya sentrifugal terhadap roller akan semakin lemah dan spring yang berada di bagian secondary shift akan mendorong dan menyesuaikan posisi diameter V-belt di kedua puli. Semakin lambat dan lemah putaran mesin, maka semakin lemah daya sentrifugalnya. Yang artinya ketika daya sentrifugal lebih lemah dibandingkan daya dorong yang terdapat pada spring, maka akan menggeser posisi V-belt kembali ke posisi awal. Sama halnya pada bagian clutch. Ketika daya sentrifugal pada clutch lebih lemah dibandingkan daya balik atau daya tarik pada bagian spring, maka clutch
kembali ke posisi semula dan energi putaran yang diterima oleh flash housing akan terputus. Lalu bagaimana ketika security melewati medan berat seperti tanjakan atau ketika membawa barang yang berat? Bukankah hal tersebut akan memberikan beban dan memaksa pilihan untuk bergeser ke arah yang terdalam pada bagian secondary shift? Pada kelas CCTV, masalah ini dapat ditanggulangi oleh komponen yang bernama torsi cam, di mana komponen ini memiliki rel dengan suhu diagonal, dan inilah yang berfungsi untuk menanggulangi beban berat yang datang dari arah roda. Saat kendaraan melewati medan berat seperti tanjakan, maka torsi cam akan mendorong secondary shift mendekati fixed shift. Tujuannya agar rasio V-belt pada secondary shift dan juga primary shift tetap berada di posisi yang paling ideal untuk menghasilkan output torsi yang tetap maksimal. Dan pada saat beban pada roda berkurang, maka torsi cam akan memberikan tekanan pada spring untuk mengurangi diameter pada secondary shift dengan tujuan mengurangi torsi dan meningkatkan kecepatan putaran output yang akan disalurkan hingga ke roda. Ya, itu tadi video cara kerja dari sistem CVT ya anak-anak ya. Sekarang anak-anak silahkan didiskusikan dan dianalisis. Di LKPD sudah Ibu tuliskan langkah-langkahnya dan ada soal-soalnya. Silahkan kerjakan berdasarkan tayangan video yang pertama dan yang kedua barusan. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silahkan. Hanya satu HP ya anak-anak ya di meja ya. Kamu bisa cari jawaban boleh dari buku, dari internet, dan juga dari video yang telah Ibu paparkan tadi. Jangan lupa dikasih nama kelompok ya anak-anak ya, sama nama anggota. Untuk di kolom yang pertama itu tuliskan komponen-komponen di dalam CVT, lalu analisis gejala kerusakannya. Ada kesulitan untuk kelompok 1? Kelompok 2 ada kesulitan? Kelompok 3 ada kesulitan?
Ya, tentang CVT ya, komponen-komponennya silahkan dianalisis, dicari. Panggilan kepada IPA 11 TKJ 3 Ketua Satgas UKS untuk segera menemui Pak Effendi sekarang. Panggilan kepada IPA 11 TKJ 3 untuk segera menemui Pak Effendi sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Pembacaan soal Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan kepada PAI kelas 12 TP untuk menemui Pak Effendi sekarang. Sekali lagi panggilan kepada PAI 12 TP anggota Pastik untuk menemui Pak Effendi sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu diskusi kurang 5 menit.
Sudah selesai anak-anak? Belum. Kelompok 1 belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan para SD kelas 11 TKI. The break time will be ending in Sekali 5 lagi panggilan kepada SD kelas 11 TKI untuk menemui Pak Effendi sekarang. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah, Bu. Udah. Kelompok 1 kurang berapa soal? 1. Ya. Sudah semua ya? Ya. Sudah. Dirapikan terlebih dahulu ya. Semuanya baju-bajunya dirapikan sebelum kita presentasi. Ibu gak mau pada saat kalian tampil di depan, pada saat pembelajaran juga bajunya keluar-keluar. Nah, harus disiplin. Kita sebagai siswa harus disiplin ya. Pembiasaan disiplin ini akan terbawa selamanya. Kalau kamu selalu terbiasa disiplin, selamanya akan disiplin. Ya, anak-anak. Untuk presentasi, bagi siapa yang mau presentasi terlebih dahulu seperti biasanya, nanti cepet-cepetan angkat tangan ya. Bagi kelompok yang maju pertama kali, Ibu akan memberikan tambahan poin. Masing-masing 5 poin. Ya. Belum, nanti Ibu kasih kode. Ibu kasih kode 1, 2, 3 langsung angkat tangan. Seperti itu ya. Ya. Sudah siap semua? Ya, duduk dengan rapi dulu. Ibu amati. Ya, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Turun dulu. Ibu hitung. 1, 2, 3. Ya, seri. Semuanya pengen presentasi terlebih dahulu ini ya. Ya. Kemarin kelompok berapa yang presentasi terlebih dahulu? 3. 1. Ya, Ibu aja yang memilih ya. Kelompok 2. Ya. Berarti semuanya ini dapat poin semuanya karena semuanya mau maju terlebih dahulu ya. Semuanya dapat poin ini. Semangat semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibuka. Dari kelompok berapa? Presentasi dari kelompok 2. Iya, silakan. Langkah kegiatan berdiskusi. 1. Amati video pada masalah 1 dan lakukan analisis terhadap tayangan tersebut. Komponen ada tarikan sepeda motor kurang maksimal karena pas tidak menembak sempurna pada mangkok atau outer. Ban bel ada jeda saat motor mulai digas. Ban bel letak ada benang-benang yang keluar. Ban berputus, jika ban berputus maka bisa merusak komponen-komponen. Color peyang atau arus susah mencapai top speed dan akan kesulitan pada jalan dengan tanjakan. Sel asgroup
Pada saat digas terasa ada slip di bagian CVT karena sel askrut getas sehingga oli pada mesin masuk pada bagian CVT yang mengakibatkan slip CVT. 2. Amati video prinsip kerja transmisi otomatis dan lakukan analisis terhadap tayangan video tersebut. Pada daerah jangkauan kecepatan rendah, Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the third lesson. Gaya sentrifugal yang terjadi pada vikroles kecil dan torsi mesin kecil, oleh karena itu tegangan rendah. Pada daerah jangkauan kecepatan tinggi, gaya sentrifugal adalah besar dan vikroles tetap pada sisi keluar dari kelemahan CVT. 1. Membutuhkan efektif pusat. 2. Kurang baik menghandle torsi. 3. Gaya Hanse cenderung lebih tinggi. 4. Kurang baik digunakan pada medan berat. Kelebihan CVT. 1. Proses pemindahan gigi halus tidak terasa. 2. Tidak perlu memindahkan gigi. 3. Akselerasi cepat dan responsif. Ya. Dari kelompok 2 sudah presentasi, silakan dari kelompok 1 dan 3 memberikan tanggapan. Angkat tangan terlebih dahulu. Oh, dari kelompok 1. Silakan. Kenapa biaya perawatan CVT lebih tinggi? Karena ada komponen CVT yang perlu diganti secara berkala dan biayanya mahal seperti kanvas Anda. Ya, kilometer feedback perlu diganti? Kurang lebih 20 km. ya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silahkan, sekarang tinggal 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 3. Siapa yang mau duluan? Ya, kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. 1. Amati video permasalahan 1 dan lakukan analisis terhadap tayangan video tersebut. Komponen 1, kanvas Anda. Tarikan pada motor kurang maksimal karena kanvas Anda tidak menempel sempurna atau mangkok atau sulit motor. Komponen 2, konvel. Pada dasar motor mulai gas, entah atap, yang kedua, feedback bagus, sudah bagus maka bisa rusak komponen CVT yang lain. Komponen 3, roller yang ada halus sesuai dengan speed dan akan kesulitan pada jalan jalan. Komponen 4, silas pada saat gas terasa ada slip bagian CVT. Karena silas kita sehingga pada mesin masuk pada bagian CVT yang mengakibatkan pada CVT. Amati pintu kerja transmisi otomatis dan lakukan analisis tayangan video tersebut. Pada daerah jangkauan kecepatan rendah, gaya sentrifugal yang terjadi pada web roller
kecil dan mesin kecil. Oleh karena itu jangan bel guna pada daerah jangkauan yang tinggi. Kayak saya untuk alat besar dan roller. Keluar dari mobil request pada datang ini tegangan bel tetap tinggi. Bahkan walaupun kecepatan mesin atau perlawanan terhadap perjalanan berupa sedikit. Oleh karena itu, tegangan bel tetap mengatasi gas dari mobil request sprint. Kelemahan CVT: 1. Kebutuhan ekonomi geologis start. 2. Kurang baik menghandle torsi. 3. Biaya maintenance dan lebih tinggi. 4. Kurang baik digunakan pada medan berat. Kelebihan CVT: proses pemindahan gigi halus dan tidak terasa. 2. Tidak perlu memindahkan gigi. 3. Akselerasi cepat dan responsif. 5. Efisiensi cukup baik dan CVT saat ini. 5. Efisiensi output power hingga 88%. Buat kesimpulan setelah kamu menyelesaikan tugas ini dan laporkan hasil pada gurumu. Sistem CVT adalah mekanisme otomatis yang mengubah perkembangan gigi dan langkah-langkah dan membuat daya mesin dengan daya dorong optimal. Tanpa kebutuhan adanya pergantian gigi, sistem CVT memerlukan perawatan khususnya pada komponen kanvas ganda, bevel, roller, pensil, lensa agar kerja CVT optimal. Udah. Ya, dari kelompok 1 dan 2 silakan ditanggapi. Kelompok 2 terlebih dahulu. Apakah Silakan. boleh pada satu set roller wing pergantiannya hanya sebagian? Silakan. Tidak boleh karena harus membeli roller wing satu set agar dorongannya maksimal. Berarti harus Satu set. 1 set. Ada yang bisa menanggapi? Kelompok 1 atau kelompok 2 mungkin menanggapi jawaban dari kelompok 3? Menurut kelompok 3 1 set, ya Sofwan? Nggak apa-apa, ayo coba. Coba jawab, nggak apa-apa salah. Ya, Erik? Ya, silakan menanggapi. Karena boleh. Soalnya cuma roller wing. Gimana? Diulang. Karena misalkan pada roller wing. Tadi pertanyaannya seperti apa? Diulang sih. Sama kelompok 2 pertanyaannya tadi apa? Apakah boleh pada satu set roller wing pergantiannya hanya sebagian? Ya, 1 set roller wing itu ada berapa? 6. Ada 6 kan? Ya, ada 6 kan ya? Kalau misalnya yang rusak itu 1 atau 2, terus yang kamu ganti cuma 2, apakah boleh? Nggak boleh. Alasannya nggak boleh apa? Siapa yang mau menjawab? Mungkin yang presentasi atau yang ada di kelompok 1 dan 2? Agar dorongannya maksimal. Dorongannya maksimal. Ya. Jadi di roller wing itu kalau satu rusak, semuanya harus diganti karena beratnya itu biar seimbang. Kalau tidak seimbang, otomatis gaya dorongnya pada saat gaya sentrifugalnya bekerja, dia tidak seimbang, tidak maksimal. Malah dia bisa merusak komponen yang lain. Ya, jadi kalau 1 rusak, semuanya harus diganti. 1 set itu. 1 set ada 6 buah ya atau 6 biji roller wing. Ya. Silakan kelompok 3 ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tinggal 1 kelompok, silahkan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu
panggilan ditujukan kepada ketua kelas 11 OTKP 1, 11 OTKP 2, dan 11 OTKP 3. Dimohon ke kantor menemui Ibu Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Erik. Nama saya Aziz Tabrani. Nama saya Muhammad Farduddin. Saya Menjelaskan Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami menganalisis gangguan pada sistem transmisi otomatis. Amati video pada permasalahan 1 dan lakukan analisis terhadap pertanyaan video tersebut. 1. Kanvas ganda. Tarikan sepeda motor kurang maksimal karena kanvas ganda tidak menempel sempurna pada mangkok atau klak motor. 2. Fibel. Ada jeda saat motor mulai digas, fibel retak, ada benang-benang yang keluar. Fibel putus. Jika fibel putus, maka bisa merusak komponen-komponen CVT yang lain. 3. Roller eyang atau arus susah mencapai top speed dan akan kesulitan pada jalan mengangkat jarak. 4. Silar stroke. Pada saat digas terasa hasil di bagian CVT. Karena silar stroke ketas sehingga oli pada mesin masuk pada bagian CVT yang mengakibatkan slip pada CVT. 2. Amati video prinsip kerja transmisi otomatis dan lakukan analisis terhadap pertanyaan tersebut. Pada daerah jangkauan kecepatan rendah, gaya sentrifugal yang terjadi pada roller kecil atau si mesin kecil. Oleh karena itu tegangan bed rendah. Pada daerah jangkauan kecepatan tinggi, gaya sentrifugal adalah besar. Dan wheel roller tetap pada keliling luar dari motor drivers. Pada keadaan ini tegangan bel tetap tinggi bahkan walaupun kecepatan mesin atau perlawanan terhadap perjalanan berubah sedikit. Oleh karena itu tegangan bel tetap mengatasi gaya pegas dari bel movable driver fast tiring. Kelemahan CVT. 1. Dibutuhkan effort tinggi untuk start. 2. Kurang baik menghandle torsi. 3. Biaya maintenance cenderung lebih tinggi. 4. Kurang baik digunakan pada medan yang berat. Kelebihan CVT. 1. Proses pemindahan gigi halus dan tidak terasa. 2. Perlu memindahkan gigi. Tidak perlu memindahkan gigi. 3. Akselerasi cepat dan responsif. Sudah ya? 4. Efisien BBM cukup baik pada CVT saat ini. 5. Efisien output power hingga 88%. Sudah. Dari kelompok 2 dan 3 ada tanggapan? Nah, silakan dari kelompok 3. Apakah jika lebih dari 20.000 km kondisi bel masih bagus harus diganti? Jika lebih dari 20.000 km kalau diperiksa itu masih bagus, apakah tetap diganti? Gimana jawabannya? Iya, harus. Karena pada kondisi tersebut kerja fibel sudah tidak maksimal. Ya. Ya. Ada tanggapan yang lain? Tidak? Kalau tidak ada, oh ada? Ya, silahkan. Mengapa biaya perawatan CVT lebih mahal? Karena ada komponen CVT yang perlu diganti secara berkala dan biayanya mahal seperti kanvas ganda. Sudah? Ada lagi yang memberi tanggapan? Sudah. Kalau sudah, silahkan ditutup presentasinya. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke anak-anak, kita telah melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Silahkan HP-nya disimpan terlebih dahulu. LKPD-nya silahkan dikumpulkan. LKPD-nya silahkan dikumpulkan.
Ya, LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Ya. Anak-anak, sekarang tempat duduknya juga dikembalikan seperti semula. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tentang kerusakan yang terjadi pada CVT, tentang prinsip kerjanya, dan juga kelemahan dan kelebihannya tadi. Nah, saya bimbing dulu ya, kelemahannya di sistem CVT apa? Biayanya tadi ya mahal. Terus untuk kelebihannya dalam pemindahan gigi gimana? Lebih halus ya anak-anak ya, karena kita tidak perlu memindahkan gigi. Selanjutnya di sistem CVT itu apa sih anak-anak? Tadi? Singkatan dari Continuous Variable Transmission ya. Jadi di sistem CVT itu secara kontinu ya, tanpa perlu kita memindahkan gigi, dia memindahkan secara otomatis ya. Dari kecepatan yang rendah sampai kecepatan tinggi, lalu saat mengurangi kecepatan lagi dia bekerjanya secara otomatis. Ya, sistem transmisi otomatis CVT itu kita tanpa perlu memindahkan gigi. Lalu komponen-komponen CVT tadi ada apa aja? Ayo, angkat tangan. Ya, silakan. Kampas ganda. Terus roller, fan belt, seal crankshaft. Terus ada dua bulat-bulat itu apa namanya? Puli. Yang depan primer, yang belakang sekunder ya. Ada istilah lain ya, ini yang depan itu drive pulley, yang belakang driven pulley. Sama saja ya anak-anak ya, jangan bingung. Jadi di sistem CVT itu komponen-komponennya harus diperiksa walaupun tidak diganti, itu ada jadwal untuk pemeriksaan. Dan juga ada jadwal untuk penggantian seperti V-belt atau fan belt ya, itu harus diganti jika sudah mencapai 20.000 km. Biasanya gantinya satu paket dengan roller wake. Tapi jika roller wake sudah aus terlebih dahulu, maka harus wajib diganti. Apalagi pecah, biasanya bahkan ada yang pecah roller wake itu. Ya. Dan jangan lupa gantinya harus satu set, nggak boleh beli cuma satu, nggak ada di toko. Roller wake dijual satu saja, per biji nggak ada, adanya satu set. Ya, paham anak-anak? Ada yang ditanyakan dari kegiatan belajar kita pada pagi hari ini? Tidak. Jika tidak, silakan sekarang dikeluarkan HP-nya lagi. Kita mengerjakan soal post test. Link sudah Ibu kirimkan di grup WA lagi. Silakan kerjakan 5 menit.
Sudah selesai? Kalau sudah, kerjakan sekarang refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini di link yang kedua yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Tadi kan ada 2 link ya, satu untuk post test dan satu untuk refleksi. Silakan dikerjakan 5 menit lagi. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Silakan sekarang disimpan HP-nya, dimasukkan dulu HP-nya. Sudah, Hoir? Sudah, ya. Simpan dulu HP-nya semuanya. Jangan ada yang memegang HP, ya. Hari ini kita telah mempelajari tentang CVT. CVT itu merupakan Continuous Variable Transmission, yakni sistem pemindah tenaga dari mesin sampai ke roda tanpa adanya pemindahan roda gigi. Lalu di komponen CVT itu ada primary pulley, secondary pulley. Lalu ada komponen-komponen yang biasanya perlu diganti. Yang pertama tadi ada kampas ganda, ada roller wing, ada seal crankshaft, lalu ada fan belt. Ya, tentunya juga masih ada komponen-komponen yang lain seperti drive phase. Ya, tapi yang paling sering dilakukan pergantian dan perawatan adalah komponen-komponen yang Ibu sebutkan tadi. Lalu anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktikum bongkar pasang serta analisis gangguan pada sistem transmisi otomatis atau CVT di bengkel ya anak-anak ya. Jadi tolong pelajari materi berikutnya. Tolong pelajari materi berikutnya agar pada saat kita pembelajaran di pertemuan selanjutnya kalian sudah ada gambaran. Ada yang ditanyakan anak-anak?
Tidak. Jika tidak ada, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum pulang pada kita berdoa bagi diberi keselamatan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kalian telah semangat, aktif dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.